Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya ya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke? Karena hari ini ya masih momen lebaran, masih momen Idul Fitri, jadi saya sekeluarga atas nama Clarissa ya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya di hari raya ini ya masih tetap terus selalu bersemangat ya, dan pastinya kita mulai lagi dari nol ya. Dan maafkan saya apabila ada salah kata yang mungkin secara sengaja atau tidak disengaja menyinggung ya atau menyakiti perasaan kalian ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Oke? Jadi di video kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya guys, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang dia lakukan di belakang kamu tanpa kamu sadari membuat dirimu terikat kuat dengannya. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya apa sih yang sebenarnya dia lakukan di belakangmu tanpa kamu sadari bisa membuat dirimu terikat kuat dengannya. Jadi kita akan lihat secara detail mulai dari bagaimana energinya ya, serta apa yang dia lakukan dan apa tujuan dia, seperti itu. Oke? Ya, dan disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general ya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja ya hikmah positifnya, buang semua energi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, Clarissa baru open slot hari ini ya, dikarenakan kemarin kan masih mudik ya, mudik lebaran, jadi baru open hari ini. Kalian bisa langsung saja silahkan klik saja link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, nanti bisa diikuti untuk tata cara dan prosedurnya. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Kita akan mulai shuffle kartunya. Kita akan lihat secara detail. Kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia, seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari yang membuat kamu terikat kuat dengannya. Siapakah dia, seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Tara, kita akan melihat ya. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya ya, Clarissa bisa merasakan dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia saat ini adanya suatu perbedaan lokasi atau tempat yang cukup jauh, sehingga membuat dirinya tidak bisa menemui kamu setiap saat. Meskipun kamu dan dia ada jarak yang memisahkan kalian ya, tetapi dia selalu merasakan ya bahwa alam bawah sadar dia selalu tersentuh, terkoneksi dengan jiwa kamu, yang artinya antara kamu dan dia memiliki potensi ya, takdir, garis hidup atau jodoh dengannya ya. Meskipun aku merasa bahwa nggak ada ya namanya hubungan yang sempurna, pasti setiap manusia itu ya dia digariskan untuk sama-sama saling belajar ya, sama-sama saling belajar dan sama-sama saling memahami kekurangan satu sama lain ya. Meskipun kamu sama dia sering berantem karena adanya perbedaan pendapat ya, karena adanya perbedaan pola berpikir, tapi aku merasa bahwa dia sangat sayang sama kamu ya, karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang benar-benar mau menerima apa adanya dia. Cuman aku melihat sih ya, ada kekhawatiran terbesar yang kamu takutkan ya, karena aku merasa bahwa beberapa di antara kamu tuh sepertinya kamu memiliki trauma di masa lalu, di mana trauma kamu itu yang membuat dirimu saat ini merasa takut. Meskipun kamu sadar bahwa kamu sayang sama dirinya dia, tapi rasa ketakutan terbesar kamu tuh sepertinya tidak bisa dihilangkan karena masih terbayang-bayang sama rasa sakitnya di masa lalu ya. Jadi meskipun kamu sayang sama dia, tapi kamu khawatir apabila hubungan ini tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan
ya, karena memang letak ketakutan kamu adalah ditinggalkan pada saat kamu udah nyaman dan sayangnya sama dirinya dia, kayak gitu. Tetapi tenang aja, karena aku merasa bahwa di belakang kamu ya, dia selalu menyebut nama kamu ya, dia selalu mendoakan kamu, mendoakan hubungan ini agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kamu bisa segera tercapai. Dan di sini aku lihat ya, memang ada beberapa di antara mereka ini yang terkadang tuh wataknya dia suka keras ya. Sedangkan kamu tuh juga orangnya sedikit keras kepala ya, sedikit keras ya. Jadi aku merasa tuh apabila tidak ada yang ngalah antara satu dengan yang lain, maka bisa dipastikan bahwa ya hubungan kamu tuh akan dipenuhi dengan gejolak. Karena untuk menghadapi seseorang yang wataknya keras itu tidak bisa menggunakan kekerasan. Jadi harus menggunakan kesabaran ya. Tapi percayalah, di balik kesabaran tersebut pasti akan ada sesuatu hasil yang nantinya akan maksimal, seperti itu. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Tolong berikan petunjuk kepadaku. Kita cek dulu. Oke. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, ya, aku merasa ada beberapa di antara kalian yang saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Meskipun kalian berdua sadar bahwa apa yang kalian lakukan ini merupakan suatu kesalahan dan dosa terbesar di dalam kehidupan kalian, tapi jujur li, ya, aku merasa bahwa kalian tidak bisa membohongi perasaan kalian masing-masing. Karena kalian sempat pernah mencoba untuk sama-sama saling melupakan, tapi bukannya lupa, makin kesini justru malah semakin kepikiran. Karena memang yang aku rasakan, ya dia sangat sayang sama kamu. Bahkan kamu tuh memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pasangannya, yang membuat kenapa kamu sama dia susah lepas, karena dia sendiri nggak bisa dilepas gitu. Karena dia udah terlanjur nyaman sama kamu, udah terlanjur nyaman dengan perlakuanmu. Terutama kamu tuh orangnya bisa menghargai dia jauh melebihi pasangannya. Sehingga itulah alasan kenapa ya, meskipun terkadang kamu sama dia bagaikan Tom and Jerry ya, sering berantem balikan lagi, sering berantem balikan lagi, tapi ujung-ujungnya ya udah gitu ya, dia tetap berada di dalam satu circle yang sama denganmu, karena kamu dan dia memang ditakdirkan untuk tidak bisa berpisah ya. Meskipun ya kalian sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini salah gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa jika dia seorang laki-laki ya, dia adalah seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu sensualitas yang sangat besar. Kalau dia seorang perempuan, ya aku merasa bahwa dia adalah seorang perempuan yang pandai dalam bercinta, seperti itu. Karena di sini aku merasa bahwa gejolak asmara ya, kamu sama dia itu sebenarnya satu frekuensi, makanya kamu sama dia klop, makanya kamu sama dia cocok gitu ya. Tapi ya siap mencintai, siap menjalani, harus siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Jadi kalian gak boleh egois, kalian juga harus memikirkan apa ya resiko yang nantinya akan kalian hadapi. Karena kalian yang memulai, berarti kalian nantinya yang harus siap menghadapi apapun konsekuensi resiko yang akan terjadi ya. Karena aku merasa tuh sebenarnya ada ya beberapa di antara kamu sih ya, aku merasa sebagian di antara kamu tuh sebenarnya pernah sempat berpikir gitu ya, apakah aku selamanya denganmu akan terikat terus seperti ini, sedangkan aku sadar gitu ya bahwa aku sudah memiliki pasangan dan kamu juga sudah memiliki pasangan. Jadi sempat ya pernah beberapa di antara kamu tuh merasa memikirkan ya tentang masa depan dengannya gitu ya, karena kamu juga sejatinya nggak bisa lepas dari hubungan
kamu dengan pasangan sahmu, dan mungkin dia pun juga sama ya. Dia nggak bisa melepaskan suatu hubungan dengan pasangannya, tetapi kalian berdua sama-sama nyaman. Nah itu kalian akan terjebak dalam situasi yang ambigu nantinya, kayak gitu. Nah, kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Aku ngerasa dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sering ya membuat hati dan perasaan kamu cemas, karena sikap dia yang sepertinya susah ditebak, susah diprediksi gitu. Karena yang aku rasakan tuh kadang-kadang dia bisa menjadi sosok seseorang yang romantis, tapi terkadang sekaligus ya seketika dia bisa menjadi seseorang yang antagonis, sehingga ada beberapa di antara kamu tuh terkadang dibuat bingung ya terhadap sikapnya dia, karena berbuat gini salah, berbuat itu salah, diem salah, ngomong pun salah gitu, karena memang dia tipikal orang yang susah ditebak. Meskipun demikian, aku merasa bahwa orang ini memiliki perasaan yang sangat besar terhadap dirimu, meskipun dia masih belum bisa banyak memberikan kebahagiaan untukmu, lebih banyak ya membebani pikiran kamu, tapi secara garis besar orang ini dia memiliki perasaan yang begitu besar ya, dan rasa ketakutan terbesar dia adalah kamu tidak lagi mencintainya, karena memang saat ini hanya kamulah harapan satu-satunya seseorang yang ingin dia pertimbangkan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Dan memang ya aku akui sih ya rada susah menjalin hubungan dengan seseorang yang sifatnya itu susah ditebak gitu, karena ya rasanya itu nano-nano gitu ya. Karena terkadang ya dia ini bisa ngangenin, tapi terkadang dia bisa menjadi seseorang yang kamu benci. Tetapi apapun yang terjadi, kamu sebagai seorang pasangan, kamu harus siap ya menerima segala bentuk kelebihan maupun kekurangannya. Karena pada dasarnya yang aku lihat, meskipun dia orangnya susah ditebak, dia ini bisa nerima kamu apa adanya loh. Ya buktinya aja dia orangnya nggak terlalu banyak nuntut ya, nggak terlalu banyak nuntut kamu untuk jadi ini, untuk jadi itu. Ya udah, yang penting kamu nyaman sama dia, dia nyaman sama kamu. Is okay, hubungan itu jalani aja seperti air yang mengalir kayak gitu. Tapi ya di sini tuh aku ngerasa ya, meskipun dia ini selalu berusaha berpikir positif tinggi terhadap diri kamu, tapi nggak tahu kenapa kamu tuh akhir-akhir ini sering berpikir negatif thinking terhadap dirinya dia. Ya kamu takut kalau dia ini bermain di belakang kamu, karena di sini kan ada energi ular, dimana ular itu kan kayak yang berbau dengan perselingkuhan ya. Jadi kayak rasa ketakutan kamu tuh akhir-akhir ini ya, kamu takut kalau cinta dia berkurang, tiba-tiba cinta dia diberikan untuk orang lain, sedangkan kamu tuh ya udah sayang sama dirinya dia kayak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri, khawatir boleh, berlebihan jangan, karena itu akan mengganggu atau merusak kondisi hubungan kamu yang sejatinya tuh dia sebenarnya baik-baik aja, dia nggak kemana-mana. Berhubung kamu overthinkingan sehingga membuat hubungan kamu tuh bisa menjadi kacau. Jadi ya overthinking tuh boleh, tapi berlebihan jangan, karena itu akan bisa menjadi bumerang bagi hubungan kamu sendiri. Karena yang aku rasakan tuh meskipun dia orangnya nyebelin, meskipun orangnya banyak tingkah ya, tapi dia sayang kok sama kamu. Cuman terkadang kamu aja yang cemas ya, kamu takut diselingkuhin, kamu takut ditinggal sama doi, atau mungkin ya kamu punya ketakutan-ketakutan di masa lalu sehingga kamu menganggap bahwa dia sama aja seperti yang dulu-dulu, padahal enggak. Kayak gitu ya. Oke, kita akan coba buka lagi ya. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari sehingga membuat kamu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Aku juga penasaran nih. Kita cek aja dulu. Wow.
Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu nge-trigger emosi kamu untuk meluap-luap gitu. Karena apa? Yang aku rasakan dia ini orangnya suka bertingkah di belakang kamu ataupun di depan kamu. Karena orang ini tuh selalu ada sesuatu hal yang dia lakukan untuk memancing amarah kamu. Kayak misalkan ya mungkin orang ini tuh suka nggak nepatin janji, mungkin orang ini tuh terlalu banyak rencana, tapi satu rencana pun masih belum ada yang terrealisasi. Atau mungkin orang ini sering ngompor-ngomporin kamu, sering manas-manasin kamu. Atau mungkin ya aku melihat ada juga beberapa di antara mereka ini yang orangnya itu sengaja sering ngecewain kamu sehingga membuat amarah kamu yang sebenarnya baik-baik aja ya, yang stabil-stabil aja jadi bergejolak gitu, karena dia sering bertingkah di depan maupun di belakang kamu kayak gitu. Ya memang aku sadar ya bahwa kamu tuh udah terlanjur nyaman sama dirinya dia, tapi yang bikin kamu kesel enggak dengan sikapnya gitu, karena ya kamu tuh saat ini sudah terlanjur berharap sama dia, dan kamu berharap bahwa seiring berjalannya waktu ya kamu tuh bisa berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa ya, yang lebih bisa dalam artian tuh membatasi sesuatu hal agar diri aku ini nggak ke-trigger ya, emosi aku ini nggak ke-trigger dengan segala bentuk kelakuan kamu. Tapi bukannya dia belajar, makin kesini tuh dia makin menguji mental kesabaran kamu ya. Jadi ya sudah, namanya ini sudah digariskan untukmu, jadi mau nggak mau ya sudah terima kenyataan kayak gitu. Cuman ya dia nggak selamanya sih seperti ini, karena akan ada fase dan masanya ketika kamu sudah terikat dalam sebuah ikatan tali pernikahan dengan dirinya dia. Orang ini akan menyadari ya, dan akan dewasa dengan sendirinya. Karena berbicara masalah perubahan dewasa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, semuanya butuh proses. Tapi percayalah, segala sesuatu yang dilewati dengan proses itu akan menghasilkan sesuatu hal yang indah dan maksimal. Terus aku juga melihat ya adanya suatu energi lain. Kamu tuh sering banget ya, otak kamu, pikiran kamu tuh dibikin stres ya sama dirinya dia. Stresnya apa? Ya karena dia ini sering mengingkari janji dan dia sering ngecewain kamu meskipun ya dalam hal-hal yang sepele gitu loh ya. Gimana sih ya, kita ini kan tujuannya bahagia, tapi dia sering melakukan sesuatu hal kecil yang endingnya bikin kamu tuh ngerasa kecewa. Kayak misalkan ya mungkin orang ini tuh sering menggagalkan planning gitu ya, ngajakin ketemu tapi setelah hari hanya dia ngecewain kamu, dia nggak bisa datang dengan alasan ini alasan itu gitu. Kayak misalkan dia ngejanjiin kamu ngeberi ini ngeberi itu, tapi sampai satu ini pun masih belum ada yang dia berikan kepada diri kamu, sehingga kan jatuhnya ya udah kamu ngerasa kecewa sama dirinya dia. Bahkan yang lebih parah tuh ada ya yang katanya tuh ngejanjiin setia lah ngejanjiin serius lah, tapi dia sendiri nggak bisa serius ya ngejaga komitmen yang sudah kalian buat ya. Jadi gimana ya, susah juga gitu. Dia sendiri yang pengen serius, tapi dia sendiri yang nggak bisa ngejaga komitmen itu gitu loh. Aku minum dulu guys. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuatmu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat kamu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan sesuatu di belakangmu tanpa kamu sadari, yang membuat dirimu terikat kuat dengannya. Siapakah dia? Menarik nih ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya suka terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri. Ya, dia terlalu fokus dengan pekerjaannya sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Karena ya kamu sadar dia memang orangnya sibuk, tapi yang kamu harapkan sesibuk-sibuknya dia, kamu tuh yombok ngerti gitu ya, bahwa ada seseorang yang selalu menunggu kamu, menunggu chat kamu, menunggu telepon kamu. Tapi kamu gak sadar gitu, karena kayak seolah-olah orang ini gak terlalu peduli sama kamu, karena dia terlalu fokus sama dunia dia sendiri, sama pekerjaannya, sampai-sampai ya kamu tuh terabaikan gitu. Kayak seolah-olah
ya gimana ya, kamu tuh punya pacar tapi rasanya jomblo. Karena seseorang yang kamu harapkan, dia tidak pernah peduli terhadap perasaan kamu. Karena dia terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri, terlalu fokus dengan pekerjaan yang dia jalani. Memang secara finansial aku ngerasa bahwa dia ini orangnya cukup ya, bisa dibilang tuh bisa diandalkan. Tapi untuk masalah keromantisan dan kepekaan menurut aku jauh. Karena dia termasuk pribadi yang gak peka ya, termasuk pribadi yang gak romantis juga. Sehingga ini merupakan tantangan besar. Karena ada beberapa di antara kamu tuh yang memiliki ekspektasi tinggi gitu, berharap bahwa dia ini kayak yang di film-film, kayak yang di drakor-drakor gitu. Tapi pada kenyataannya anyep banget ya. Nih orang tuh dingin banget gitu. Bagaikan ya makan apa ya, makan sepah gitu ya. Kayak rasanya itu ya gimana sih, aku ini pacar kamu loh ya, aku ini kekasih kamu gitu. Tapi kenapa kita ini gak ada rasa vibes ya, kayak gak ada bondingnya sama sekali gitu ya. Kayak kita ini tidak mencerminkan seorang pasangan gitu. Karena apa? Ya kamu orangnya gak romantis, terus kamu orangnya gak peka, terus kamu juga orangnya gak pernah peduli terhadap perasaan aku. Sehingga ya udah, kayak kamu tuh sering banget ya, perasaan kamu, hati kamu sering dibuat nyucutan sama dia. Nyut-nyutan ya, nyut-nyutan apa ya, udah kayak ngerasa perih aja. Karena aku sendiri yang berjuang, sedangkan lo, diri kamu ya say, kamu tuh gak pernah memperjuangkan aku gitu. Kamu tidak pernah sadar gitu ya, bahwa sudah banyak yang aku korbankan demi dirimu. Tapi apa yang selama ini kamu berikan buat aku, apakah sudah sebanding? Itu dia gak pernah menyadari akan hal itu. Terus kalau berbicara masalah urusan pribadi, nih orang egonya gede ya, nih orang egonya besar. Jadi gimana sih gitu ya, maksudnya tuh ketika dia berpendapat atau ketika dia berkeinginan, mau gak mau kamu harus menuruti egonya dia, menuruti keinginannya. Tetapi giliran ketika kamu membutuhkan dia, dia seolah tidak peduli terhadap diri kamu ya. Jadinya kan kayak gimana ya, ya kayak kamu tuh selalu dituntut untuk menuruti segala bentuk keinginan egonya dia. Sedangkan dia nggak pernah peduli sama egomu gitu. Jadi ya udah gitu, kayak kamu nurut-nurut baik, disuruh gini nurut, disuruh gitu nurut. Ya yang lebih pintar dikit saya ya, mencintai boleh tapi bodoh jangan. Jangan bodoh gara-gara cinta ya. Kayak gitu. Terus aku coba buka lagi deh ya. Aku coba buka lagi. Kita akan lihat ya, apa yang sebenarnya dia lakukan di belakangmu untuk membuatmu terikat kuat dengannya. Apa yang dia lakukan di belakangmu untuk membuat kamu terikat kuat dengannya? Apa sih yang dia lakukan di belakangmu? Kalau dilihat dari energinya, dia ini orangnya pinter ngambil peluang. Ya, dia orangnya pinter mengambil hati dan perasaan kamu. Jadi ketika kamu udah marah sama dia, dia bisa loh ya membuat hari ini juga kamu tuh luluh dengannya. Gitu ya. Dengan cara apa ya? Mungkin orang ini pinter rayu-rayu kamu. Mungkin orang ini udah tahu ya titik kelemahan kamu. Kamu kan orangnya nggak tegaan, kamu orangnya nggak bisaan ya. Sehingga kamu kasih kata-kata manis, kata-kata romantis, dilembut-lembutin, disayang-sayangin, ya udah. Yang akhirnya kamu marah, kamu jadi nggak bisa marah gitu. Karena ya kayak orang ini tuh dia bisa mengendalikan ya diri kamu gitu loh. Meskipun dia bukan seorang mentalis ya, tapi perkataannya ini mampu menghipnotis ya, menghipnotis diri kamu. Jadi yang semula kamu tuh udah deh niat kamu ingin gak sapa dia, niat kamu ingin cuekin dia, niat kamu ingin marah sama dia, jadi gak bisa gitu. Karena dia kayak seolah-olah bisa mengendalikan pikiran kamu, bisa mengendalikan emosi kamu. Terus yang gak kamu suka dari dirinya dia, ya yang gak suka kamu dari dirinya dia ini orangnya gak bisa konsisten gitu loh. Gak bisa konsisten tuh gimana sih ya, coba ya kamu yang udah ngerasa kenal lama sama dirinya dia, bedain ya antara kamu kenal dia dulu dengan dia yang sekarang. Perlakuan dia ke kamu benar-benar berbeda.
Karena dia dulu tuh ya memperlakukan kamu kalau kamu cewek itu bagaikan tuan putri, ya. Kalau kamu cowok ya mungkin kamu diperlakukan bagaikan tuan raja gitu. Tapi saat ini mana ya? Saat ini berubah ya, dia orangnya berbeda kayak gitu. Jadi kayak ya aku ngerasa tuh bahwa dia orangnya kurang konsisten aja gitu loh. Seharusnya tuh ya mulai dari awal sampai akhir, kalau kamu memang udah sayang ya, udah memutuskan untuk terikat dalam sebuah hubungan, ya udah konsisten aja gitu. Konsisten setia, konsisten mencintai, konsisten ya segalanya gitu ya. Kita lihat lagi. Apa yang dia lakukan di belakangmu untuk membuat kamu terikat kuat dengannya? Apa yang dia lakukan di belakangmu untuk membuatmu terikat kuat dengannya? Apa yang dia lakukan di belakangmu untuk membuat kamu terikat kuat dengannya? Kalau dari energinya sih, ya kamu tuh orangnya sering dijanjikan gitu ya. Dia sering banyak janji ke kamu, dia sering banyak rencana ke kamu. Dimana tujuannya itu untuk meyakinkan hatimu bahwa dia ini seolah memiliki kelebihan. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang tertarik untuk menjalin hubungan sama dirinya dia. Itu karena perkataannya yang seolah-olah meyakinkan, yang seolah-olah dia mencerminkan bahwa orang ini tuh bisa dipercaya, bahwa orang ini tuh berbeda daripada orang yang dulu, ataupun mungkin ya orang ini tuh lebih sempurna jika dibandingkan orang-orang yang pernah kamu kenal di kehidupan cinta kamu sebelumnya. Sehingga ya tanpa berpikir panjang ya udah gitu, kamu mau memutuskan hubungan dengan dirinya dia. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang ya kamu sadar gitu ya bahwa menjalin hubungan dengan dia itu terlalu menyakitkan, tapi kamu gak punya kendali untuk menjauh dari kehidupannya gitu. Karena ya gak tahu kenapa ya, ketika kamu ingin menjauh dari dirinya dia, ujung-ujungnya ya kamu masuk lagi ke dalam jebakannya. Sehingga ya udah blunder gitu loh ya. Sehingga tuh blunder masuk di situ-situ aja. Terus ya di sini tuh ada juga ya, aku menangkap padanya suatu energi lain. Aku lihat ada beberapa di antara kamu yang saat ini tuh menjalin hubungan LDR ya, long distance relationship, tapi kesalahan terbesar kamu tuh belum pernah ya mungkin ketemu secara langsung sama dirinya dia, tapi dia udah mampu membuat diri kamu merasa nyaman dan yakin bahwa dia ini layak kamu perjuangkan. Ya, karena apa? Ya karena dia sering menjanjikan suatu pertemuan dengan dirimu, tapi sampai detik ini satu pertemuan pun masih belum ada yang terrealisasi. Jadi saran dari aku yang realistis saja, say. Ya, realistis itu gimana sih? Ya jika memang ya dia sudah beberapa kali kamu berikan kesempatan dan kamu maafkan segala bentuk perbuatannya, tapi dia nggak mau berubah, ya udah gitu ya. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Jadi kayak gitu. Jangan sia-siakan sisa hidup kamu untuk sesuatu hal yang nggak bermanfaat, yang nggak berfaedah gitu. Lebih baik ya cari aja seseorang yang lebih layak untuk kamu perjuangkan daripada ya udah cinta-cinta dunia maya. Cinta-cinta yang maya itu kan kayak ya gimana ya, nggak pasti gitu loh. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang apa yang dia lakukan di belakangmu yang membuat dirimu terikat kuat dengannya? Apa yang dia lakukan di belakangmu yang membuat kamu terikat kuat dengannya? Apa yang dia lakukan di belakangmu yang membuat dirimu terikat kuat dengannya? Apa ya? Aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang ingin terlihat selalu dominan dalam segala hal, ya. Sehingga membuat diri kamu tuh kayak merasa susah ya untuk lepas, untuk terjebak dengan dirinya dia, karena dia orangnya menurut aku tuh terlalu dominan, terlalu alpha ya, terlalu dominan. Jadi ya udah gitu kayak dia ini kayak gimana ya, orang yang terlalu dominan itu kan kayak dia selalu narsistik ya, jadi dia selalu NPD gitu, selalu bahwa apa yang dia lakukan ini ya udah gitu, kayak kamu tuh harus seneng gitu meskipun kamu sendiri nggak nyaman. Terus
dia juga orangnya itu kayak apa ya, memang secara nggak langsung dia nggak maksa-maksa kamu, tapi dari peribahasa ataupun perkataannya itu seolah-olah mengatakan bahwa diri kamu tuh gimana ya, kayak perkataannya itu seolah-olah memaksa gitu. Gimana sih ya bahasanya itu ya, kayak intinya itu kayak ya memang dia tidak memaksa kamu secara langsung, tapi dari segi perkataan yang dia ucapkan ke kamu itu sebenarnya sebuah paksaan seperti itu. Ya di sini aku tahu kok bahwa kamu tuh sebenarnya capek ya, capek menghadapi situasi yang menurut kamu tuh terlalu toksik ini gitu loh. Tapi ya kamu saat ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena sudah banyak yang kamu lakukan demi dirinya dia. Bahkan mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang ya mungkin rela melakukan segalanya demi dirinya dia gitu, karena dia orangnya itu kayak selalu berusaha dominan gitu ya. Jadi kayak kamu harus dituruti untuk menuruti keinginannya, kamu harus dituntut untuk menuruti segala bentuk kebutuhannya gitu. Jadi ya gimana ya, kayak kamu jatuhnya itu susah gitu, lepas dari hidupnya dia, meskipun kamu sadar bahwa kehidupan ini terlalu pahit. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini aku lihat ya, apa yang dia lakukan di belakang kamu tanpa kamu sadari. Jadi di belakang kamu tuh ada seseorang yang sejatinya dia sering memikirkan kamu, sering membayangkan kamu, tapi kamu sama dia ini sebenarnya sudah tidak ada ikatan. Jadi kalian pernah menjalin suatu hubungan di masa lalu, tapi hubungannya sudah berakhir. Tetapi tanpa kamu sadari, kamu tuh masih sering merasakan adanya suatu chemistry ya. Kamu tuh masih sering memikirkan dia, masih sering membayangkannya, karena dia juga sering memikirkan kamu. Sehingga pikiran kamu tuh merasa ke-trigger untuk memikirkan terus ya, memikirkan dia. Kerasa banget gitu ya, bahwa kayak seolah-olah tuh, loh aku ini udah putus loh sama kamu, tapi kenapa ya kok aku tuh sering kepikiran kamu? Ya iyalah, karena dia sering mikirin kamu, karena dia sering berfantasi membayangkan kamu gitu. Ya aku paham, mungkin ada ya beberapa di antara kalian yang sebenarnya itu terpisah karena emosi. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang terpisah karena keegoisan. Padahal secara hakikat, secara hati, secara naluri, kalian berdua itu putus masih dalam fase posisi sama-sama mencintai satu sama lain. Tetapi karena ketidakdewasaan dan emosional, sehingga perpisahan tersebut tidak bisa terhindarkan. Jadi seperti itu. Oke guys, thank you ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya. Sampai di sini aja dulu videonya, nyambung lagi besok ya. Jadi bagi kamu, silakan ya yang mau open slot trading ya, hari ini open ya. Jadi kalian bisa silakan langsung aja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Aku Clarissa pamit lebih dahulu. Bye guys. Thank you ya. Thanks so much.